Happy Sunday. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kak Tommy ketemu lagi sama kalian, ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang aku rendah hati, ya. Sekali lagi yuk, hari ini firman Tuhannya tangannya diangkat ya, ikut sama-sama dengan Kak Tommy. Hari ini firman Tuhannya judulnya adalah aku rendah hati. Nah, sebelum Kak Tommy masuk ke firmannya, ya, Kak Tommy mau tanya nih, siapa di sini yang suka bermain bola? Ayo. Nah, bola itu ditendang dengan bagian tubuh kita yang mana? Ya, ya betul, dengan bagian tubuh kaki. Nah, sekarang siapa yang suka main bola basket? Ayo, bola basket itu dipegang dengan apa? Ya, dipegang dengan tangan. Nah, kalau mulut kita itu bisa dipakai untuk makan, lalu telinga dipakai untuk apa? Ya, telinga bisa dipakai untuk mendengar. Nah, kalau kalian mencium ada bau bunga yang harum, itu dengan bagian tubuh mana? Hidung. Ya, tepuk tangan. Kalian semua pintar semua, ya. Nah, kaki yang bisa buat kalian main bola, juga tangan untuk bisa main basket, lalu mulut bisa dipakai untuk memuji Tuhan, telinga untuk mendengarkan musik, bahkan kalian di sekolah pinter, nilai pelajarannya bagus-bagus semua. Semua itu diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, ya, diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jadi kalian tidak boleh apa? SOMBONG. Tidak boleh sombong. Kepandaian kalian itu semua berasal dari Tuhan. Ya, kalian harus tetap rendah hati, tetap mengucap syukur. Semua bagian tubuh kita sehat. Nah, di Alkitab, di Kejadian pasal yang ke-41, itu juga pernah diceritakan loh. Ya, ada seorang anak muda yang dekat banget sama Tuhan. Pastinya dia disayang sama Tuhan. Sekalipun waktu itu anak muda ini berada di dalam penjara. Nah, siapakah namanya? Namanya adalah depannya Y. Ayo, tebak. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Yusuf. Nah, suatu saat diceritakan Yusuf ini ada di negara Mesir. Nah, suatu ketika rajanya Mesir itu dia bermimpi. Rajanya Mesir bermimpi dan mimpinya itu aneh sekali. Raja Mesir waktu itu menjadi cemas, gelisah. Aduh, mimpiku ini apa ya artinya ya? Nah, lalu dipanggilnya semua orang-orang hebat di negara Mesir itu. Ditanyain untuk bisa menjawab arti mimpinya dari raja tersebut. Tapi setelah dikumpulkan semua, tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya raja Mesir ini. Nah, raja Mesirnya ini kembali sedih, dia cemas. Kenapa ya aku kok jadi mimpi aneh seperti ini? Nah, waktu itu ada salah seorang pelayan di Mesir, dia ingat, oh iya ya, dia ingat sama siapa? Yusuf. Dia ingat sama Yusuf, lalu dia ceritakan kepada si raja. Raja, ada loh di sana itu seorang anak muda, pinter banget. Namanya adalah Yusuf. Raja jadi kaget. Ya, panggil dia ke sini. Akhirnya
Yusuf dipanggil menghadap ke raja. Nah, sebelum Yusuf itu mengartikan ditanyain sama raja, raja bertanya dulu sama Yusuf. Ya, raja bertanya dulu sama Yusuf. "Hai, Yusuf, kamu ini pintar ya katanya, bisa mengartikan mimpi." Dan Yusuf menjawab, kepintarannya, kepandaiannya itu berasal dari Tuhan. Nah, waktu pas Yusuf menjawab arti mimpinya raja dengan baik, akhirnya raja menjadi seneng, menjadi bahagia karena Yusuf pinter banget. Dia bisa menjawab arti mimpinya raja. Dan apa yang terjadi? Yusuf dikasih hadiah sama raja. Wow, Yusuf juga dibebaskan dari penjara. Wow. Dan Yusuf dikasih kekuasaan sama raja untuk memimpin rakyat Mesir. Ya, Yusuf dipercaya menjadi orang kepercayaannya Raja Mesir untuk memimpin rakyat Mesir. Dan karena Yusuf ini dekat sama Tuhan, Yusuf disertai oleh Tuhan, Yusuf sukses memimpin rakyat Mesir. Yusuf bisa mengatur rakyat Mesir bebas dari kelaparan. Ya, semua karena penyertaannya Tuhan. Dan Yusuf tahu akan hal itu, kalau semua itu berasal dari Tuhan. Yusuf tidak SOMBONG, Yusuf tidak sombong. Yusuf tetap rendah hati. Yusuf tahu bahwa karena Tuhan dia bisa mengartikan mimpinya raja. Karena Tuhan dia bisa memimpin rakyat Mesir dengan baik. Nah, demikian juga kita semua. Demikian juga kalian dan Kak Tommy. Ya, kalau kita saat ini dikasih kepandaian, bisa bermain bola, bisa bermain basket dengan baik, juga bisa memuji Tuhan, suara kalian bagus, kalian bisa mendengarkan musik dengan enak, semua itu karena kasih Tuhan buat kita semua. Ya, dan seperti Yusuf juga, kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus tetap rendah hati. Ya, firman Tuhannya hari ini kita mau belajar tentang rendah hati. Ya, oke. Kak Tommy punya satu ayat hafalan buat kalian. Ya, ayat hafalannya ada di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40. Kak Tommy bacakan ya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Bacanya seperti ini ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, ayat hafalannya itu. Oke. Firman Tuhannya selesai. Dan Kak Tommy minta sekarang kita mau berdoa, kita mengucap syukur. Hari ini kita sudah diberi nasihat firman Tuhan untuk tetap rendah hati. Ya, ayo Kak Tommy minta sikap doanya yang baik. Kita mau berdoa dulu. Ya, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu tentang rendah hati. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye.